Pernahkah kamu mengajukan kredit di bank? Nah, ada banyak macam-macam kredit yang ditawarkan oleh perbankan. Nah, yang pertama itu ada kredit investasi, yang dimana kredit ini memberikan pinjaman untuk pembelian aset jangka panjang. Contohnya seperti mesin dan juga gedung. Yang kedua ada kredit modal kerja, yang artinya pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional usaha sehari-hari, seperti pembelian bahan baku dan juga pembayaran gaji. Nah, yang ketiga itu ada kredit perumahan, yang dimana kredit ini adalah sebuah pinjaman yang digunakan untuk membeli, membangun, atau juga merenovasi rumah dengan jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada kredit usaha, yang artinya kredit bersubsidi untuk mengembangkan UMKM. Ada juga kredit kendaraan bermotor, yang dimana kredit ini memberikan pinjaman untuk membeli kendaraan. Selanjutnya itu ada kredit rekening koran, yaitu kredit yang penarikannya itu fleksibel sesuai kebutuhan debitur melalui rekening giro. Nah, selanjutnya ada kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang mensyaratkan adanya aset sebagai agunan untuk mengurangi resiko bagi pihak pemberi pinjaman. Adapun kartu kredit yang merupakan alat pembayaran berbasis pinjaman. Nah, jadi transaksi terlebih dahulu dan bayarnya itu di kemudian hari. Dan yang terakhir itu ada kredit tanpa agunan, yang artinya pinjaman yang diberikan tanpa jaminan aset. Nah, dengan mempertimbangkan pada kemampuan dan juga riwayat kredit peminjam. Apa saja syarat pengajuan kredit dan dokumen apa saja yang diperlukan? Yakni kriteria umum calon debitur. Sebelum melengkapi dokumen, bank atau lembaga keuangan biasanya menetapkan kriteria dasar bagi pemohon. Yang pertama ada WNI, memiliki kartu identitas sah seperti KTP. Yang kedua ada batas usia, minimal 21 tahun atau maksimal 55-65 tahun saat masa kredit berakhir. Yang ketiga ada domisili, memiliki tempat tinggal tetap di wilayah jangkauan operasional bank. Yang terakhir atau yang keempat, pekerjaan, memiliki status pekerjaan tetap atau usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun. Lalu ada syarat kemampuan finansial. Pihak kreditur perlu memastikan bahwa Anda mampu membayar cicilan secara rutin, yakni ada penghasilan umum, memenuhi standar gaji minimum yang ditetapkan, berbeda tiap daerah dan produk. Yang kedua ada rasio utang, DSR, total cicilan biasanya tidak boleh melebihi 30% sampai 40% dari pendapatan kotor bulanan. Dan yang terakhir ada rekening koran, aktivitas keuangan dalam 3-6 bulan terakhir harus menunjukkan arus kas yang sehat. Selanjutnya ada dokumen identitas pribadi, berkas dasar yang wajib disiapkan oleh setiap pemohon kredit. Yang pertama ada fotokopi KTP, pemohon dan pasangan jika sudah menikah. Yang kedua ada kartu keluarga untuk memverifikasi jumlah tanggungan dan hubungan keluarga. Yang ketiga ada akte nikah atau cerai sebagai bukti status hukum perdata pemohon. Dan yang terakhir ada NPWP pribadi, wajib untuk pengajuan kredit dengan plafon tertentu, biasanya di atas 50 juta. Dan yang selanjutnya ada dokumen bukti penghasilan sesuai profesi. Dokumen ini berbeda-beda tergantung dari mana sumber pendapatan Anda berasal. Seperti pertama kayak karyawan, slip gaji asli bulan terakhir atau surat keterangan penghasilan SKP. Dan yang kedua ada wira swasta, surat izin usaha perdagangan SIUP, tanda daftar perusahaan TDP, dan laporan keuangan usaha. Dan yang ketiga ada profesional, izin praktek untuk dokter, pengacara, atau arsitek. Dan yang terakhir ada semua profesi, rekening koran atau buku tabungan 3 bulan terakhir. Dan yang terakhir ada dokumen jaminan kredit agunan. Jika Anda mengajukan kredit produktif atau konsumtif dengan jaminan, dokumen berikut harus disertakan. Yang pertama ada properti seperti fotokopi sertifikat, SHM atau SHGB, IMB atau PBG, dan bukti pembayaran PBB terbaru. Yang kedua ada seperti kendaraan, BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian. Dan yang terakhir ada lainnya seperti sertifikat deposito atau logam mulia, tergantung kebijakan bank. Dari selanjutnya ada jenis-jenis anggunan dengan jumlah kredit yang diajukan dan jenis kreditnya.
Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Apa itu anggunan? Anggunan adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Jenis-jenis anggunan dapat bervariasi tergantung pada jenis kredit dan jumlah kredit yang diajukan. Berikut adalah beberapa jenis anggunan yang umum digunakan. Yang pertama itu ada anggunan properti, di mana jenisnya itu ada rumah, apartemen, tanah, dan juga bangunan. Nilainya itu 70-80% dari nilai pasar. Kredit yang digunakan adalah KPR, KPA, kredit komersial. Nah, selanjutnya kita masuk ke anggunan kendaraan. Adapun jenis pada anggunan kendaraan yaitu ada mobil, motor, dan juga truk. Nilainya itu 50-70% dari nilai pasar. Kreditnya kredit kendaraan, kredit usaha, dan deposito. Di mana jenis anggunan deposito adalah deposito berjangka dan juga deposito tabungan. Dan nilainya itu 80-100% dari nilai deposito. Dan kreditnya kredit usaha, kredit konsumsi. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam anggunan saham, di mana jenisnya juga ada saham perusahaan atau obligasi. Nilainya ada 50-70% dari nilai pasar. Kreditnya ada kredit margin dan juga kredit investasi saham. Dan yang selanjutnya kita masuk ke anggunan emas, di mana jenisnya tuh emas batangan dan juga perhiasan emas. Nilainya 70-80% dari nilai pasar. Kreditnya ada kredit emas, kredit usaha, dan selanjutnya ada anggunan piutang, di mana jenisnya ada piutang usaha dan juga piutang dagang. Nilainya 50-70% dari nilai piutang. Kreditnya ada kredit usaha, kredit faktoriasi. Terakhir ada anggunan asuransi, di mana jenisnya ada asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan. Nilainya 80-100% dari nilai polis. Kreditnya juga kredit asuransi, kredit kesehatan. Oke, next selanjutnya kita akan menghitung angsuran menggunakan metode bunga flat. Nah, di sini ada rumus. Yang pertama itu kita tentuin dulu bunga per bulannya itu berapa. Nah, setelah kita udah ketemu nih bunga per bulannya, yang kedua itu kita tentuin angsuran pokok per bulannya itu berapa. Nah, setelah angsuran pokok per bulan sudah ditentuin, baru kita mencari total angsuran untuk per bulannya itu. Oke, jadi di sini ada contoh soal. Rani meminjam uang di bank sebesar 12 juta. Dengan bunga flatnya itu 10% per tahun selama 1 tahun. Nah, oke, jadi kita masuk ke poin penyelesaian. Jadi diketahui pokok pinjamannya itu 12 juta dan bunga flatnya itu 10% untuk tenornya itu selama 12 bulan. Jadi untuk bunga per bulannya yaitu pokok pinjaman 12 juta kita kalikan bunga flatnya 10%, lalu kita bagikan dengan tenornya yaitu 12 bulan dan hasilnya yaitu 100.000. Jadi bunga per bulannya itu 100.000. Jadi selanjutnya kita akan mencari angsuran pokok per bulannya dengan rumus yaitu total pinjaman kita bagikan dengan tenor. Nah, jadi kan tadi pinjamannya itu 12 juta. Nah, tenornya itu 12 bulan. Jadi 12 juta kita bagikan 12. Jadi hasilnya 1 juta. Nah, setelah kita mendapatkan pokok per bulan dan juga bunga, selanjutnya kita akan menjadikan total cicilan. Untuk pokok per bulannya tadi sebesar 1 juta, kita tambahkan dengan bunga per bulannya itu 100.000. Jadi total cicilan per bulannya itu yaitu 1.100.000. Nah, jadi angsuran yang perlu dibayar oleh nasabah yaitu sebesar 1.100.000 untuk per bulan selama 1 tahun. Oke, jadi next kita juga akan menghitung angsuran menggunakan metode bunga efektif. Nah, untuk menentukan besaran bunga efektif, kita bisa melakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Jadi, bunga efektif sama dengan SP dikali 30 atau 360 hari. Nah, jadi SP itu adalah saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. Nah, sedangkan I itu suku pokok bunga per tahun, dan 30 itu jumlah hari per bulan, dan 360 itu jumlah hari per tahun. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Rani mengajukan pinjaman ke Bank Amin dan mendapatkan pokok pinjaman sebesar 400 juta. Bunga efektif yang diberikan bank adalah 10% setiap tahunnya dengan jangka waktu pinjaman selama 24 bulan. Jadi, untuk angsuran bulan pertama, diketahui saldo pokoknya yaitu 400 juta dan suku bunga per tahun yaitu 10%. Dan untuk perhitungan bunga efektif yaitu saldo pokok kita kalikan dengan bunga per tahunnya yaitu 400 juta kita kalikan 10% dan dikalikan 30 atau 360 hari. Jadi hasilnya 3,33 juta. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah angsuran. Nah, jadi
saldo pokok kita bagikan dengan 24 bulan. Jadi 400 juta kita bagikan 24 bulan dan hasilnya adalah 16,66 juta. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan bunga efektif dan jumlah angsuran, maka selanjutnya kita akan menghitung angsuran bulan pertama, yaitu bunga efektif kita tambahkan dengan jumlah angsuran, yaitu bunga efektifnya tadi 3,33 juta kita tambahkan dengan jumlah angsuran 16,66 juta. Dan jadi perhitungan angsuran untuk bulan pertama yaitu 19,99 juta. Jadi yang perlu dibayar oleh Rani yaitu sebesar 19,99 juta untuk angsuran bulan pertama. Untuk membuktikan bahwa bunga efektif dapat terus berubah menurut sisa pokok, mari ikuti contoh perhitungan angsuran bulan kedua. Untuk angsuran bulan pertama yaitu sebesar 19,99 juta. Nah, saldo pokok setelah angsuran bulan pertama yaitu saldo pokok pertama kita kurangin dengan angsuran bulan pertama yaitu 400 juta, kita kurangin 19,99 juta. Dan untuk angsuran bulan kedua yaitu sebesar 380 juta. Nah, kita akan menghitung bunga efektif. Total angsuran 380 juta kita kalikan dengan bunga efektifnya yaitu 10% dan kita kalikan 30 atau 360 hari. Jadi untuk perhitungan bunga efektifnya yaitu sebesar 3,17 juta. Nah, jadi bunga efektif angsuran bulan pertama dan kedua ini berbeda, yaitu di bulan pertama itu sebesar 3,33 juta, sedangkan di bulan kedua itu besarnya 3,17 juta. Apa itu apresial dan bagaimana cara menghitung LTV? Apresial adalah proses penilaian untuk menentukan nilai wajar suatu aset, biasanya properti seperti rumah, tanah, ruko yang akan dijadikan jaminan kredit di bank. Dalam proses kredit, apresial dilakukan untuk mengetahui nilai pasar properti, menentukan besarnya plafon pinjaman, dan mengukur risiko bank. Jenis-jenis nilai dalam apresial itu ada nilai pasar atau market value, harga wajar jika dijual saat ini. Yang kedua ada nilai likuidasi, nilai jika dijual cepat biasanya lebih rendah. Yang ketiga ada nilai agunan, nilai yang dipakai bank sebagai dasar perhitungan kredit. Selanjutnya ada LTV atau loan to value adalah rasio yang menunjukkan persentase pinjaman dibandingkan dengan nilai agunan. LTV digunakan bank untuk menentukan maksimal pinjaman yang dapat diberikan, besar uang muka atau DP, dan tingkat risiko kredit. Good adalah cara menghitung LTV, yaitu LTV sama dengan jumlah pinjaman dibagi dengan nilai properti dan dikali 100%. Dan berikut adalah contoh cara perhitungannya, yaitu harga rumah hasil apresial yaitu 500 juta, lalu pinjaman yang diajukan adalah 400 juta. Jadi cara penghitungan LTV-nya sama dengan 400 juta dibagi dengan 500 juta dan dikali 100%, sama dengan 80%. Artinya bank membiayai 80% dan nasabah harus menyediakan 20% DP. Semakin tinggi LTV semakin beresiko, yaitu LTV 90% sama dengan resiko tinggi, DP kecil. Yang kedua ada LTV 70-80%, umum dan lebih aman. Yang ketiga ada LTV rendah, risiko bank lebih kecil. Studi kasus dan contoh penawaran kredit KPR Mandiri. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat kasus Andi yang ingin membeli rumah seharga 1 miliar rupiah menggunakan KPR Mandiri. Langkah pertama, Andi harus memenuhi syarat sebagai karyawan tetap dan melampirkan dokumen identitas serta bukti penghasilan yang valid. Setelah dokumen lengkap, bank melakukan appraisal. Hasilnya, nilai pasar rumah tersebut ditaksir sebesar 950 juta rupiah, bukan 1 miliar. Dengan aturan LTV 90%, plafon maksimal yang disetujui bank adalah 855 juta rupiah. Sisa pembayarannya menjadi uang muka atau DP bagi Andi. Sebagai jaminan atau agunan, sertifikat hak milik rumah tersebut akan disimpan dan diikat secara hukum oleh pihak bank selama masa kredit berlangsung. Berdasarkan plafon 855 juta tersebut, Andi mendapatkan penawaran bunga promo 3,99%. Jika mengambil tenor 20 tahun, cicilan Andi hanya sekitar 5,2 juta per bulannya. Kini, Andi resmi memiliki rumah sendiri dengan perencanaan keuangan yang matang. Itulah alur pengajuan kredit KPR Mandiri.